Setiap manusia berlari mengejar cahaya. Tapi ada saat ketika cahaya itu seolah padam, dan yang tersisa hanyalah gelap yang menelan harapan. Pada detik itu bukan dunia yang paling kita takuti, melainkan pertanyaan yang muncul dari hati. Apakah Allah masih mendengarkanku? Loh, itu kan Tiwi. Tiwi, kamu ngapain di sini? Kok ngelamun? Ya Allah, Kak. Sini. Apa kok melamun? Di balik kata itu ada badai kecil yang ia simpan sendiri. Ia memilih diam, karena kadang luka yang paling dalam ialah yang terdengar paling tenang di permukaan. Itu Tiwi gak sih yang teman kita SMA itu? Yang katanya mau kuliah itu loh, tiba-tiba jualan. Sosokan yang mau kuliah tuh Iya, kok. Sekarang astaga. jadi gini udah Yuk. Oh ini yang katanya mau kuliah. Jualan kayak gini, jualan apa itu? Gak jelas banget sih. Lagian kamu sosokan pengen kuliah. Kalau ujungnya mah jualan mah kita juga udah bisa sukses kita. Kerja aja nih kayak kita, Nih, lihat dapet nih, ada emas dapet kita, emas HP, dua, emas satu nih padahal lu HP. tiap bulan Jualan sekarang berkuliah tinggi tiap ya. bulan ngabisin duit orang. Ya gak jelas. Yo, ngomong yang benar. Emang apa sih kalau jualan? Hah, Allah ngomong. Setiap kamu ejekan ngawur. memantul di Aku dalam aja. dirinya, tetapi Aku nih, itu kerja tidak dapet mematahkan. duit. Kamu ngabisin Ia duit, tahu aku aja. mungkin mimpinya kecil di mata orang lain, tapi besar di dalam dirinya sendiri. Dan terkadang keberanian terbesar adalah tetap melangkah, meski seluruh dunia bilang pilihanmu salah. Karena ia paham jalan yang dihina orang seringkali adalah jalan yang benar untuk dirinya sendiri. Gelap itu tidak hanya lahir dari dalam diri, melainkan datang dari hidup yang menekan perlahan. Rumah yang dulu menjadi tempat pulang berubah menjadi ruang yang penuh dengan suara pecahan. Ayah dan ibu saling meninggikan suara, bukan karena hilang cinta, melainkan karena lelah dan cemas akan masa depan yang tidak pasti. Di sudut rumah itu, seorang anak mendengarkan semuanya, menunduk dalam diam, membiarkan air matanya jatuh tanpa ada yang melihat. Pada saat-saat seperti itu, iman terasa menjauh, dan seakan-akan Allah membiarkan badai itu menghantam dari segala arah. Ini lo lihat nilai kamu semakin turun dari kemarin, turun terus. UKT belum dibayar. Kamu gimana? Kamu terancam dia. Oh ini nilainya turun dulu ini. Gimana ini? Yaudah, kamu perbaiki nilai kamu ya. Sekarang keluar dari ruangan saya. Semua masalah seakan datang tanpa ada penyelesaian, menjadikan beban yang sulit untuk dipukul berbarengan. Tetapi ini membuat keraguan, apakah Allah selalu mendengar? Tadi aku nggak sengaja lihat kamu keluar dari ruangan bisa pembimbing. Muka kamu kusam lagi. Kamu kalau ada masalah, aku siap berbagi kok. Ibu, merasa stres. Kenapa ya kamu tuh nggak ada? Kenapa gitu, Tim? Aku tuh cuma pengen kuliah terus, tapi dengan itu aku selalu dibully. Aku nggak punya teman di sini. Bahkan tadi aku terancam DO. Emang aku salah ya di sekolah aku belum sukses? Emang orang nggak punya kayak aku tuh nggak perlu sukses ya guys? Iwe, setiap orang tuh boleh kok punya keinginan. Itu
kita sebagai manusia punya hak yang sama dalam hidup. Bahkan Allah menyampaikan dalam surat Al-Hujurat ayat 13 yang isinya tuh kita sebagai manusia sama, yang membedakan adalah tingkat ketakwaan kita sama Allah. Tapi itu aku tuh ngerasa guys, kenapa Allah tuh nggak adil sama aku tuh kayak selalu disuruh terus guys, aku nggak benar-benar adil guys. Allah tuh adil kok. Kita sebagai hambanya harus terus berpikiran positif sama apa yang menjadi takdirnya. Kita harus yakin bahwa apapun yang terjadi itu pasti memiliki maksud dan hikmahnya. Yang kurang bersyukur sama kebenaran sama Allah ya. Nggak ada kata terlambat kok buat menjadi lebih baik, Tio. Ketika kita memperbaiki hubungan kita sama Allah, maka Allah juga akan memperbaiki hidup kita. Di dalam sujud yang basah oleh sisa air mata, aku menyadari mungkin selama ini bukan Allah yang tidak mendengarku, tetapi aku atau kita yang selalu berburuk sangka. Aku terdiam lama. Aku berdoa. Selama ini aku merasa hidup selalu menekanku. Padahal akulah yang tak pernah benar-benar percaya. Di antara hembusan nafas doa, aku menemukan cahaya kecil yang lama hilang. Dulu aku mudah goyah ketika diganggu, mudah marah ketika diuji, mudah runtuh hanya karena ucapan orang. Gak tahu malu apa ya? Tapi kini hatiku berbeda. Ya, nih, suka Ada ketenangan yang menetap. Bukan karena masalahku hilang, melainkan karena imanku akhirnya hidup. Bukan lagi sekedar kata, melainkan aksi yang nyata. Aku belajar bahwa iman bukan tentang seberapa sering kita bicara soal sabar, sholat, kerja sana tapi maling. seberapa kuat kita tetap berdiri saat badai datang. Dan ketika gangguan itu muncul lagi, aku tidak lagi terpancing. Aku hanya tersenyum, seolah hatiku berkata, Allah melihatku. Biasa. Cukup itu yang membuatku tenang. Alim. Inilah iman yang menjadi pedoman, yang mengajariku tentang ketangguhan. Pinter kamu Zia, yuk gas Neng, biar kita beli iPhone bener ayo gas. Kan kita sama Zia udah lama banget nggak ketemu. Ngapain ya mereka? Kita Zia. Tiwi, Ya, kalian mau kemana? ini mau nyari kerjaan aku sama Zia. Kita udah banyak lamaran tapi kita nggak dapat kerja. Iya, udah capek banget muter-muter daerah sini. Kalau udah muter-muter ya. Iya. Ya. Aku ini ada beberapa itu sih opsi kayak kerjaan gitu. Sekarang baru buka lowongan. Kalian tertarik nggak? Tertarik banget ya, sih, mau Ta. ya, mau aja deh, boleh. Nanti iya kalian bisa kirim emailnya langsung ke sini aja. Oh, Iya, iya. kirim CV-nya. Bisa deh, terima kasih ya Tiwi. Maaf dulu Makasih ya, kita Tiwi. pernah jahat sama kamu ya. Kamu malah aku sekarang juga. mau membantu kita ya sih. Ya, aku juga minta maaf ya Tiwi sama kesalahan kita dulu ya. Gak apa-apa Gita Zia, selagi kalian itu berubah jadi lebih baik itu nggak ada kata terlambat. Aku udah maafin kalian. Terima kasih ya. Ya, oke, ntar situ ya, aku jadi ke situ ya. Terima kasih banyak. Sama Zia mau pergi dulu sekarang ya. See you. Makanya Ayo sih. Pada akhirnya, hidup ini bukan tentang seberapa sering kita terjatuh, tapi seberapa sering kita kembali kepada Allah setelah kita terjatuh. Dan ku bisa